Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Radizi dan Anugrah, siswa dari kelas 11-14 MAN 1 Kota Pekanbaru. Saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya ilmu kalam, salah satu aliran ilmu kalam, dan salah satu dosa besar. Nah, pertama kita bahas dulu tentang sejarah lahirnya ilmu kalam. Nah, sebenarnya ilmu kalam ini lahir setelah Nabi Muhammad wafat karena tidak ada lagi tempat mereka bertanya tentang permasalahan akidah dan tentang ketuhanan. Jadi berpecahlah mereka nih menjadi pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Karena pada saat Nabi masih hidup, permasalahan-permasalahan ini gampang diselesaikan. Karena mereka ada Nabi, mereka bisa bertanya tentang apapun ke Nabi, tentang akidah apapun ke Nabi. Nah, sejarah lahir faktor yang paling besar yang membuat mereka lahir adalah konflik Ali dengan Muawiyah. Konflik ini terjadi karena Ali tidak mengusut kasus kematian Utsman bin Affan. Walaupun Ali melakukan itu bukan tanpa alasan, karena pada zaman kekhalifahan Ali ini banyak sekali terjadi pemberontakan di umat Islam. Ya, salah satunya Muawiyah, Aisyah, dan lain sebagainya. Nah, konflik ini memuncak setelah mulai terjadinya perang Siffin, yakni perang di antara Ali dan Muawiyah. Nah, saat pasukan Muawiyah ini sudah mau kalah, mereka mengangkat mushaf Al-Quran dan meminta pasukan Ali untuk berhenti berperang dan mulai ingin melakukan tahkim atau arbitrase damai. Nah, awalnya pasukan Ali yang dari arah Baduy Lama, mereka ini menolak untuk menyetujui keputusan dari Muawiyah ini. Tapi sebagian ada juga yang menerima karena sudah banyak sekali korban jiwa, yakni sekitar 80.000 korban jiwa, dan mereka tidak ingin berperang lagi. Nah, di situ Ali memutuskan untuk berhenti berperang dan mengikuti tahkim atau arbitrase ini. Nah, dengan melakukan tahkim atau tahkim ini, Ali menyerahkan perwakilannya, yakni Abu Musa Al-Ansari, dan pihak Muawiyah menyerahkan Amr bin As untuk berdiskusi tentang keputusan baru. Nah, pada saat tahkim ini, mereka berdua ini memutuskan untuk menurunkan Ali dan Muawiyah dari jabatannya. Namun, ketika mengumumkan hasil tahkim tersebut, terjadi perbedaan. Nah, Abu Musa Al-Ansari ini berkata dengan jujur, maka Ali dan Muawiyah ini turun dari jabatannya dan umat Islam dapat memilih pemimpin baru yang mereka sukai. Nah, Amr bin As ini berbeda hasilnya. Dia menurunkan Ali tapi menaikkan Muawiyah sebagai khalifah yang baru. Nah, ini mengundang kontroversi karena Amr bin As ini curang. Dan upaya untuk agar pasukan ini damai itu pun selesai. Tak bisa. Hilang. Nah, tapi Ali menyetujui hasil tahkim tersebut yang membuat pengikut ini terpecah. Nah, dari sinilah, dari perpecahan pengikut Ali ini, pengikut umat Islam ini, lahirlah pemikiran-pemikiran tersendiri, lahirlah berbagai aliran ilmu kalam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu aliran ilmu kalam, yakni aliran kalam Khawarij. Seperti yang saya bilang tadi, Khawarij ini adalah kelompok yang memisahkan diri dari pengikut Ali karena Ali menyetujui hasil tahkim dan atau arbitrase itu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, aliran kalam Khawarij ini, mereka tuh tetap menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar mereka. Namun yang jadi masalah, pemahaman mereka ini dan penerapan mereka ini itu bisa dibilang sempit. Cara mereka memahami itu sempit, ya. Mereka tuh terlalu fanatik lah gitu. Iman mereka tuh sederhana, sempit, dan terlalu fanatik. Jadi mereka menganggap orang yang gak sesuai sama pemikiran mereka itu kafir tuh kalau gak sesuai sama pemikiran mereka. Dan intinya seperti itu. Apapun yang gak mereka setuju itu mereka bunuh atau mereka kafirkan lah istilah gitu. Nah, Khawarij ini
ada beberapa golongan dan saya akan sebutkan 3 golongan terbesar ya. Yang pertama ada Muhakimah. Golongan ini berpendapat bahwa Ali, Muawiyah, dan kedua pengantar mereka, yakni Amr bin As dan Abu Musa al-Ansari, mereka ini dan serta orang-orang yang menyetujui tahkim itu menganggap kafir karena mereka menganggap bahwa hukum itu hanya milik Allah, bukan manusia yang bisa menentukan hukum tersebut. Yang kedua ada Al-Zariqah. Golongan ini menganggap term kafir itu menjadi term musyrik atau politeis. Aliran ini membolehkan membunuh anak kecil yang tak sealiran dengannya. Nah, ini saya yang bilang tadi, sederhana, fanatik, dan terlalu sempit. Karena mereka membunuh orang yang tak sesuai sama mereka, bahkan anak-anak sekalipun. Nah, mereka juga menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar itu keluar dari Islam. Ya, tidak ada pengampunan sekalipun. Karena memang orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang keras, tapi pemikirannya sempit. Dan yang terakhir ada An-Najdat. Golongan ini menganggap orang yang berdosa besar dapat menjadi kafir serta kekal dalam neraka. Jadi tidak ada pengampunan bagi orang yang telah melakukan dosa besar. Ya. Mereka adapun pengikutnya, ya. Namun An-Najdat ini prinsipnya yang kekal di neraka adalah orang yang tidak sesuai atau tidak sepaham sama Khawarij ini. Jadi orang-orang yang sepaham sama Khawarij An-Najdat ini, walaupun dia melakukan dosa besar, dia memang akan mendapatkan sisaan, tapi mereka masuk surga. Itu beda ya. Kalau di luar golongan, mereka menganggap bahwa orang-orang itu bakal masuk neraka selamanya. Tapi kalau di golongan mereka sendiri, mereka tuh tetap disiksa, tapi mereka bakal masuk surga. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dosa besar. Oke, untuk pembahasan tentang dosa besar ini, saya tidak terlalu jauh dari pembahasan tadi. Khawarij, membunuh bukan? Nah, saya akan membahas tentang menghindari membunuh. Membunuh itu adalah sebuah hal, membunuh manusia, membunuh, mengakhiri nyawa, memutus jalur hidup mereka, memutus perjalanan mereka, memberhentikan jalur mereka untuk bisa naik atau turun, ya. Nah, membunuh ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat pada Quran surah Al-Isra ayat 33 dari potongan ayatnya, wala bismillahirrahmanirrahim wala taqulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, yang artinya janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuh kecuali dengan suatu alasan yang benar. Nah, ada beberapa kondisi di mana kita bisa membunuh orang, seperti dalam berperang. Nah, tapi kan di Indonesia ini bukan kondisi perang. Kita ini kayak sebuah negara yang damai-damai saja gitu. Memang ada beberapa kondisi bahwa kita tuh dibolehkan untuk membunuh orang jika benar mengancam kita gitu. Kayak begal, percobaan pembunuhan, itu bisa. Itu bisa diperhitungkan nanti. Kenapa pembunuhan ini sangat dilarang? Karena nyawa itu adalah hal yang sangat berharga. Karena nyawa itu tidak bisa didapatkan 2 kali. Orang untuk hidup aja dipertanyakan sampai berkali-kali, mau nggak mereka hidup? Setelah hidup mereka dibunuh. Seperti membunuh itu, kita tuh menghilangkan kesempatan orang untuk lebih berbuat baik, memutus kesempatan mereka untuk bertaubat. Misalnya orang ini masih jahat, ya, tapi kita bunuh gitu. Jahat ini bukan jahat kayak mana, mereka ini masih bisa diampuni. Ada pengukurannya, harus kita ukur juga. Mereka ini masih bisa diampuni, mereka ini masih bisa berubah. Nah, karena kita terlalu egois, kita membunuh dia, kita menghilangkan kesempatan mereka untuk bertaubat. Nah, itulah yang sangat dilarang. Memang membunuh ini, bahkan orang-orang kafir saja tidak boleh dibunuh. Apalagi kafir yang tidak membahayakan kita, yang tidak memerangi kaum muslimin. Nah, Islam memang melarang pelaku ini untuk melarang pelaku saling membunuh, kecuali dalam kondisi perang. Karena itu memang hidup mati kan, kondisi hidup mati. Nah, jadi mungkin begitu sajalah. Mungkin segitu saja tentang penjelasan saya tentang ilmu kalam ini. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan saya. Mohon maaf.
Saya menerima kritik dan saran dari kalian semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.